Ini pelan-pelan dong, ajak-ajak sobat makan juga buat cobain. Makan ayam geprek gini pasangannya ya udah pasti gak sih tahu dan tempe yang digoreng kering kayak gini nih. Aku suka. Jadi enak dan tempenya rasanya nggak hambar. Cocok banget jadi pendampingnya. Nas. Sobat makan, Audi tuh lagi main-main nih ke Tangerang, tepatnya di kedai sambal cobek Bu Yudi. Warung ini hanya menjual menu geprek ayam. Tapi yang bikin spesial adalah jualan ayam geprek pakai bumbu kacang mete. Wow, rasanya tuh gimana ya? Hayu deh kita tanya Audi. Hello, kalau bisa kasih harga murah dan udah dapet untung, kenapa sih harus kasih harga yang mahal? Kan enak ya kan? Enak di mulut, enak di kantong, begitu harusnya. Nih sama nih kayak kedai sambal cobek Bu Yudi di Tangerang. Ini harganya murah meriah masyarakat sayang, 3M. Tuh, nih lihat dong. Ayam penyet sambal kacang mete. Tuh lihat kacang metenya. Beuh. Sebelum digoreng, ayam akan dipresto terlebih dahulu nih sobat makan. Supaya bumbunya makin jos pas dimakan. Setelah itu goreng ayam hingga mateng deh. Untuk proses buat sambalnya hanya menggunakan cabai, bawang putih, sedikit garam, minyak panas. Dan ini nih gongnya pakai kacang mete. Beuh, tuh. Aneh ya, kok sambal dicampur sama kacang mete? Biasanya mah sambal pakai kacang tanah oke lah. Ini kacang mete. Dan di samping aku ada tahu dan juga tempe juga. Ini ayamnya tuh karena udah dipresto, jadi dia lebih lembut, lebih lembek. Dan gampang terpisah sama tulang-tulangnya. Nah, kita cobain ayamnya dulu. Wow, ini ternyata sambal kacang metenya tuh nggak sepedes itu. Tampilannya kan kelihatannya kayak pedes banget ya, sobat makan. Karena banyak cabai-cabainya nih, tapi ternyata nggak sepedes itu. Emang agak unik ya sambal di sini. Sambal kacangnya tuh punya dominan rasa gurih dari bawang putih dan harum kacang metenya tuh kenceng banget. Eits, buat sobat makan yang doyan makan pedas bisa request tingkat kepedesannya kok. Ini rasanya lembut banget karena udah dipresto, jadi sampai ke tulang-tulangnya tuh ikutan lembek, lunak. Sekarang waktunya pakai nasi, sobat makan. Kita landingkan ke dalam mulut. Benar, ini TOP BGT. Ini yang benar-benar mengerti keadaan kantong masyarakat masa kini ya. Sekali lagi kita cobain. Pakai tahu tempe. Audi, makannya pelan-pelan dong. Ajak-ajak sobat makan juga buat cobain. Makan ayam geprek gini pasangannya ya udah pasti gak sih tahu dan tempe yang digoreng kering kayak gini nih. Aku suka. Jadi enak dan tempenya rasanya nggak hambar. Cocok banget jadi pendampingnya. Kacang mete itu rasanya itu lebih mahal daripada kacang tanah. Bener banget Audi, walaupun rasanya mahal karena ada campuran kacang metenya, tapi seporsi ayam geprek di sini tuh ramah di kantong kok. Cuma Rp22.000 aja, udah bisa ambil nasi sepuasnya lagi. Apa nggak good deals tuh? Dan ini aku baru pertama kali ngerasain sambal dicampur kacang mete, ternyata oke-oke aja ya, fine malah. Lebih cenderung kental dia kayak sambal pecel, rasanya nggak sekacang itu. Ini nih, nih ayamnya ini
kayaknya makin cocok kalau kita tambahin kecap. Karena dia kan udah agak-agak pedes gimana gitu. Ditambahin yang manis-manis kayaknya enak nih. Apalagi kacang-kacang dicampur sama kecap harusnya menyatu banget sih. Nih ya, coba ya, kita cobain. Rasanya enak, unik. Rasanya tuh kayak kita makan sambal pecel gitu ya. Ada rasa kacang-kacangnya dicampur sama kecap kan. Jadi rasa kacangnya tuh makin keluar. Cuma bedanya di sini terasa juga ada rasa bawangnya. Senengnya bukan main ketemu makanan unik kayak gini. Ayamnya garing, dagingnya juicy, ketemu sama sambal kacang mete yang bikin rasanya mahal. Aduh, udah deh, langsung aja kita dengerin penilaian audio. Walaupun ya harganya itu murah, rasanya nggak murahan sayang. Mau tahu berapa penilaian dari aku? Jadi kalau menurut aku nih, kedai sambal cobek Bu Yudi di Tangerang, enaknya lanjut kita makan. Hai sobat makan. Tenggorokan terasa udah seret nih. Kita cobain yang seger-seger ah. Di Kota Garut ada nih warung gerobakan pinggir jalan yang jual menu es campur. Namanya es campur Bang Al. Kalau udah ketemu yang seger-seger gini, pada bisa di-skip sama Firhan. Sobat makan, lihat dong es campur yang di Garut ini nih, lihat dong. Dia tuh isinya tuh full ya, walaupun di pinggir jalan, tapi bener-bener isiannya itu mantep banget di bagian bawahnya. Walaupun nih atasnya juga es batu, tapi nanti bakal aku bedah apa aja di dalamnya nih. Aduh, baru ngelihat isiannya aja tuh udah dibikin ngiler sih. Seporsi es campur di sini tuh harganya cuma 7.000 aja. Isiannya macem-macem nih sobat makan. Ada kolang-kaling, buah mangga, jelly, skoteng alias pacar Cina, alpukat, melon, kelapa dan juga sirsak. Wah, nggak sabar nih mau icip-icip. Nah, kalau makan es campur, aku tuh suka cobain si ininya dulu nih. Si racikan abangnya, si kuah-kuahnya ini nih. Nah, aku mau cobain dulu, dia tuh light gitu ya. Wow, wangi dari mix, apa sih kan air buah-buahannya tuh ada airnya kan. Itu tuh kecampur jadi wangi banget. Manis dan segar, itu tuh rasa yang paling cocok kali ya buat menggambarkan semangkuk es campur di sini. Kayaknya bakal makin legit nih kalau dipakein kondimen lainnya sih. Nah, sekarang aku mau campur gini. Namanya es campur, makannya juga harus dicampur-campur. Nah, beda ya sama es teler ya. Kalau es teler bedanya dia itu cuma alpukat sama kelapa dominannya. Ini ada pertama alpukat. Ini adalah buah kesukaan aku yang tinggi akan lemak baik nih. Nih, tuh. Alpukatnya montok-montok ya. Tuh. Tahu nggak? Ini sebenarnya alpukatnya tuh rasanya ya alpukat. Cuman karena ini di Garut cuacanya panas, nikmat banget. Jadi bikin sensasi si alpukat tuh kayak dingin, legit, mantep gitu. Terus juga di sini ada melon. Nih. Ini aku coba melon ya. Buah melon tuh emang udah langganan ya buat ngisi seporsi es campur. Mantep deh. Oh, melonnya bukan melon yang manis. Dia agak sedikit asemnya. Bikin sensasi jadi kayak balance gitu rasanya. Nggak boring gitu ya. Nah ini nih bagian yang paling enaknya juga. Ini adalah kelapa muda. Dia tuh banyak banget kelapa mudanya. Nih, tuh. Kelapa mudanya nih cakep banget dari serut-serutannya ya. Nggak yang terlalu tipis, nggak terlalu transparan. Tuh. Oh, ada sensasi asemnya. Tiba-tiba nge-kick gitu rasanya. Jadi sirsaknya itu, dia tuh ngasih sensasi yang asem, seger, ada mangganya juga. Mangganya tuh bikin wangi. Kayaknya ini es campur terenak yang pernah aku makan deh. Wow.
Makin mantep lagi kalau kue es campur tuh dipakein mangga gini nih. Jos gandos deh. Lihat dong warnanya cantik ya. Ini aku langsung mau campurin semuanya ya. Ini ada jelly, ada mangga, ada pacar Cina. Nih. Tuh, lihat tuh. Oh. Rasanya bener-bener balance. Manis, asam, segar. Dari segi teksturnya itu ada yang crispy, chewy, garing. Terusnya jelly-nya juga ngasih sensasi juga. Emang dia bukan tipikal es campur yang medok banget. Dia airnya tuh masih light, tapi jadi jatuhnya itu jadi seger. Bisa dibilang es campur dipakein buah sirsak tuh jadi ada rasa baru gitu loh yang masuk ke tenggorokan. Rasa sirsak yang sedikit asam, bikin kuahnya nggak cuma manis aja, tapi nyegerin banget. Ini dia. Ini sirsaknya tuh. Sebenarnya ini first time aku makan es campur yang ada sirsaknya sih. Ternyata rasanya enak loh. Jadi asam, seger. Wah, enak banget. Wangi, punya aroma sirsak tuh yang wangi itu. Kalian ya, kalau datang ke Garut, cobain es campurnya deh. Jamin enak-enak. Wah, nggak cukup cobain seporsi aja ini sih. Firhan tuh berasa nemu hidden gem gitu loh di warung es campur Bang Al ini. Kira-kira rasanya apa ya kata Firhan? Oh, sobat makan. Tau gak sih, menurut aku ya, rasa dari es campur ini enaknya real. Untuk dikonsumsi. Penasaran deh kira-kira rasa nasi uduk ungunya kayak gimana ya? Sesuai namanya ya, Mami Ungu. Ini nasinya juga warnanya ungu. Nah, tuh lihat. Nah, ini kalau di Jakarta pasti jarang banget ya nemuin tutut ya. Tutut itu kayak keong. Ini ada kayak kuah santannya gitu. Nah, ini juga favorit aku nih. Tada! Ini ikan asin.